Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi fisika. Sekarang kita masuk pada bab 5, yaitu kalor. Kita lihat bagian A, pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Jadi kesimpulannya, kalor itu adalah perpindahan energi karena adanya perbedaan suhu. Satuan kalor adalah joule atau J, bisa juga kalori atau disingkat dengan kal. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Sebagai contoh, air panas dicampur dengan es batu, maka suhu air akan menjadi hangat. Jadi, air panas di sini adalah yang melepas kalor karena suhunya tinggi, sehingga suhu akan turun menjadi air hangat. Terus, es batu di sini yang menyerap kalor atau menerima kalor, sehingga suhunya akan naik menjadi air hangat. Untuk menentukan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan suatu zat, maka dirumuskan Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Dengan Q itu jumlah kalor, bisa joule satuannya atau bisa kalori. M massa benda, kilogram. C kecil, kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T kenaikan suhu atau perubahan suhu, bisa satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, T2 dikurang T1. Ya, beberapa variabel dalam kalor ada yang disebut dengan kalor laten. Kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Kalor laten dibagi dua, ada kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diserap pada saat perubahan wujud zat dari beku menjadi cair. Sedangkan untuk kalor uap itu adalah banyaknya kalor yang dilepas pada saat perubahan wujud zat dari air atau cair menjadi gas. Variabel selanjutnya adalah kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Dirumuskan C sama dengan Q per M dikali delta T. Jadi ini diambil dari persamaan sebelumnya saja. Terus variabel selanjutnya adalah kapasitas kalor, yaitu kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya C besar sama dengan Q per delta T. Kalau Q kita ganti menjadi M dikali C dikali delta T per delta T, jadi delta T dengan delta T habis, jadi persamaannya menjadi C besar sama dengan M dikali C kecil. Jadi tolong dibedakan, C besar itu adalah kapasitas kalor, C kecil adalah kalor jenis. Selanjutnya, grafik perubahan suhu dan perubahan wujud terhadap penyerapan kalor. Jadi ini proses dimulai dari misalkan es yang berwujud beku minus derajat Celcius sampai menjadi uap air yang suhunya di atas 100 derajat Celcius. Kita lihat prosesnya mulai dari A ke B. A ke B, suhu es yang min derajat Celcius berbentuk beku, es menyerap kalor Q1 sehingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Ya. Dan suhunya masih wujudnya masih berwujud es. Terus B ke C. B ke C itu titik lebur, di mana terjadi peleburan dengan perubahan wujud es dari 0 derajat Celcius menjadi air 0 derajat Celcius dengan bantuan kalor lebur Q2. Jadi di B ke C ini adalah
proses peleburan dari cair menjadi dari beku menjadi cair, tapi masih berlangsung pada suhu yang sama, yaitu 0 derajat Celcius. Selanjutnya proses C ke D, yaitu ini C ke D, grafiknya naik lagi. Suhu air 0 derajat Celcius menyerap kalor Q3 sehingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, di mana wujud saat itu masih cair. Besar kalornya adalah M dikali C dikali delta T. Selanjutnya proses D ke E, yaitu di titik didih, di mana terjadi proses mendidih dengan perubahan wujud air 100 derajat Celcius menjadi uap 100 derajat Celcius dengan bantuan kalor Q4, yaitu M dikali U. Jadi ada di sini proses mendidih dari wujud air menjadi uap, tapi suhunya masih sama, yaitu 100 derajat Celcius. Proses yang terakhir E ke F, yaitu suhu uap yang 100 derajat menyerap kalor Q5 sehingga mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius dengan besar kalor M dikali C dikali delta T. Ya, itu adalah perubahan suhu dan perubahan wujud terhadap penyerapan kalor. Kita lihat contoh soal. Berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 300 gram es pada suhu min 5 derajat Celcius? Jadi masanya 300 dan suhunya minus 5. Suhunya es adalah minus 5. Agar menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Suhunya uap 100 derajat Celcius. T uap 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5, ya simbolnya kalor jenis es itu adalah 0,5, CS ya, maaf, simbol kalor jenis itu CS, nilainya 0,5. Kalor lebur L punyanya es 80 kalori per gram. Kalor jenis air, jadi C air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor uap tidak ditulis di soal, jadi kalau ditulis menjadi L uap sama dengan 540 kalori per gram. Yang dicari adalah total atau berapa jumlah kalori keseluruhan sampai menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, maka sampai di 100 derajat Celcius bentuk uap. Jadi sampai Q4. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Jadi ada 4, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kita mulai dari Q1, yaitu dari min 5 ke 0. Min 5 ke 0 terjadi kenaikan suhu, berarti besar kalornya adalah M dikali C dikali delta T. M dikali C dikali delta T. Massa dikali kalor jenisnya es karena masih berwujud es, dikalikan delta T, perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal. Massanya 300, kalor jenis es 0,5. Ini tadi suhu akhir dikurangi suhu awal, suhu akhirnya adalah 0, suhu awalnya min 5. Jadi 0 dikurang min 5. Ini min dengan min ketemu jadi positif, makanya 5 di sini. 300 dikali 0,5, 150 kali 5, 750. Proses kedua adalah peleburan. Jadi di sini adalah kalor lebur. Kalor lebur itu M dikali L. Di sini masih berwujud es, maka M dikali LS. Jadi masih berwujud es menuju cair. Jadi yang digunakan adalah LS. Massa dikali itu 300 dikali 80, 24.000. Selanjutnya Q3 terjadi kenaikan suhu dari 0 ke 100. Jadi besar kalornya adalah M dikali C dikali delta T. Masih sama, massanya 300, C-nya air 1,
Terus perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal, suhu akhirnya sekarang adalah 100, suhu awalnya 0. Tinggal dikali dapat 30.000. Yang terakhir adalah di proses mendidih. Di titik didih, jadi kalor uap, karena berlangsung pada suhu yang sama yaitu 100 derajat Celcius, yaitu M dikali U. Masanya 300, kalor uapnya, kalor uapnya adalah 540. Tinggal dikali, jadi 162.000 kalori. Untuk mencari kalor secara keseluruhan, tinggal dijumlah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4, dan hasilnya adalah 216.750 kalori. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.